tidak tercantum namanya. Shalom tajam. Saya mau bertanya dalam Kejadian 4 ayatnya yang ke-24. Apa maksudnya serta aplikasi untuk kita? Bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih, Pendeta. Saya bacakan, Pendeta, ayatnya dalam Kejadian 4 ayat 24. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Demikian, Pak Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kita baca dulu ayat yang ke-15, karena kita mau tahu apa yang dimaksudkan dengan Kain harus dibalaskan 7 kali lipat. Apakah itu sesuatu yang dibalaskan kepada Kain? Apakah itu pembalasan kepada Kain atau bagaimana? Ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Terima kasih. Jadi bukan Kain yang dibalaskan atau mendapatkan balasan itu, tapi Tuhan berkata, siapa yang akan membunuh Kain, maka orang itu akan dibalaskan 7 kali lipat. Akan dibalaskan kepada yang membunuh Kain itu 7 kali lipat. Dan ini adalah perkataan dari Tuhan. Kita tahu bahwa Kain membunuh Habel. Tetapi dalam keadaan ini pun, Kain masih mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, di mana Tuhan berjanji akan melindungi Kain. Ini sungguh luar biasa. Tak bisa dipahami kasih karunia Tuhan ini. Pasti banyak yang protes. Bahkan Tuhan katakan siapa yang membunuh Kain, kepadanya akan dibalaskan 7 kali lipat. Sekarang apa yang dikatakan oleh Lamek? Siapa ini Lamek? Coba kita baca di ayat yang ke-17. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henok. Lalu kemudian ayat 18, bagi Henok lahirlah Irat, dan Irat itu memperanakan Mehuyael, dan Mehuyael memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lamek. Jadi sudah keturunan yang kesekian dari Kain. Dan kejahatan dimulai dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Kain terhadap Habel. Akan tetapi, yang dilakukan oleh Lamek lebih lagi dari yang dilakukan oleh Kain. Dan ini bisa kita lihat dari apa yang dikatakan oleh Lamek kepada kedua orang istrinya. By the way, Kain mempunyai hanya 1 istri. Tetapi Lamek sekarang mempunyai 2 istri. Padahal di Taman Eden, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Hanya 1 suami dan 1 istri. Tetapi karena kejahatan bertambah-tambah, maka mulailah di sini terjadi Lamek mempunyai 2 orang istri. Dan dia katakan dalam ayat yang ke-23, berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Jadi dia mengatakan ini seperti dalam sebuah nyanyian, dia katakan. Jadi seperti suatu kebanggaan dia bisa melakukan suatu kejahatan. Kalau Kain, dia masih berkata kepada Tuhan bahwa hukumanku itu, dia katakan dalam ayat 13, Kain katakan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku tersembunyi. Dia masih memohon kepada Tuhan. Tetapi Lamek, keturunan yang kesekian dari Kain,
Dia bahkan membanggakan kejahatannya, dan dia buat itu dalam bentuk sebuah nyanyian. Tulisan yang ada dalam ayat 23 dan 24 itu seperti sebuah syair dari sebuah sajak dari sebuah nyanyian. Dia katakan, aku telah membunuh seorang laki-laki, lalu kemudian membunuh seorang muda. Dia membanggakan kejahatannya. Ayat 24. Jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat. Artinya orang yang membunuh Kain itu dibalaskan 7 kali lipat. Maka dia katakan, maka Lamek 77 kali lipat. Lebih banyak lagi dibalaskan kepada Lamek. Ini adalah kesombongan di dalam kejahatannya. Dan inilah yang terus terjadi. Akhirnya ini di pasal 4, di pasal yang ke-6, dikatakan bahwa hidup manusia itu sudah sangat rusak. Kejahatan bertambah-tambah. Sangat jahat hidup manusia. Kecenderungan hatinya dikatakan hanyalah yang jahat semata-mata. Itu di pasal yang ke-6 pada zaman Nuh. Apa aplikasinya untuk kita? Kain telah berbuat salah. Dan ia datang memohon kepada Tuhan untuk tidak memberikan hukuman yang berat kepadanya. Entah kita mau mengatakan ia memohon ampun atau bagaimana, tetapi ia datang kepada Tuhan dan berbicara kepada Tuhan untuk memberikan pengasihanan kepadanya. Itulah sikap yang paling baik dari seorang yang berdosa. Bukan seperti Lamek, yang walaupun ia telah berdosa, tetapi membanggakan dosanya dan kejahatannya, dan hanya bergantung kepada dirinya sendiri, bukan datang kepada Tuhan. Mungkin seperti itu. Terima kasih.